Bila anak-anak kita ditanya tentang cita-citanya, niscaya jawaban mereka akan sangat beragam. Ada yang ingin menjadi pilot, ada yang ingin menjadi dokter, ada yang ingin menjadi dosen, ada yang ingin menjadi jenderal, ada yang ingin menjadi bos perusahaan besar, dan cita-cita tinggi yang lainnya. Tidak heran bila demikianlah jawaban mereka, sebab mereka selalu mendapatkan nasihat, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Namun, pernahkah kita mendidik anak-anak kita untuk memiliki cita-cita yang jauh lebih tinggi dibandingkan berbagai cita-cita tersebut di atas? Apakah cita-cita yang tertinggi? Dan bagaimana pula jalan untuk meraih cita-cita tertinggi tersebut? Sebelum menjawab berbagai pertanyaan tadi, mari kita simak kisah menarik berikut ini. Jamaah Jumat yang kami hormati, kisah ini menceritakan tentang seorang pria dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pria tersebut bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Rabi'ah adalah seorang yang sangat fakir. Saking fakirnya dia tidak memiliki rumah tempat tinggal, dan beliau biasa tidur di emperan Masjid Nabawi. Akan tetapi beliau selalu mengisi waktunya untuk berkhidmat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah selengkapnya akan kita dengarkan dari sang pelaku sejarah, yakni Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau bertutur, "Dahulu aku biasa melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menyelesaikan dan memenuhi segala keperluannya sepanjang siang sampai beliau selesai menunaikan salat Isya. Kemudian aku pun duduk di sisi pintu beliau ketika beliau masuk ke dalam rumahnya. Aku bergumam di dalam diriku, siapa tahu Rasulullah SAW memiliki keperluan mendadak dan aku sudah siap di depan pintu untuk memenuhi keperluan beliau. Ketika aku duduk, aku terus mendengar Nabi kita Muhammad SAW mengucapkan Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah wa bihamdi. Terus demikian sampai aku lama-lama lelah, kemudian aku pulang, atau aku dikalahkan oleh mataku, kemudian aku tertidur di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena melihat semangat dan kesungguhanku di dalam membantu dan melayani beliau, maka pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil diriku dan berkata, "Sal ya Rabi'ah, wahai Rabi'ah, mintalah apa yang engkau inginkan, aku akan penuhi permintaan." Mendengar tawaran tersebut, maka Rabi'ah pun berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Rasul, berilah aku kesempatan untuk berfikir. Besok-besok aku akan beritahukan apa kira-kira permintaan yang akan aku ajukan kepadamu." Seorang yang miskin, tidak punya rumah, biasa tidur di emperan masjid. Kira-kira apa permintaan yang akan diajukan oleh Rabi'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kemudian Rabi'ah berkata, aku pun merenung dan kemudian aku menyadari bahwa dunia yang aku tinggali saat ini adalah sesuatu yang fana dan akan sirna.
Dan aku juga telah memiliki rizki yang telah ditentukan oleh Allah, yang tidak akan mungkin rizki itu lari dariku dan pasti akan mendatangiku. Setelah aku merenung dan berpikir, akhirnya aku pun berkata dan mengambil sebuah keputusan. Kalau begitu, kalau aku sudah sadar betul bahwa dunia ini akan fana dan sirna, maka aku akan meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang sangat berharga untuk akhiratku. Aku akan minta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang berharga untuk akhiratku, karena aku tahu persis bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah, dan pasti permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah aku mengambil keputusan itu, maka aku pun mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala aku berjumpa dengan beliau, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung mengawali pembicaraannya dan berkata, "Apa keinginanmu wahai Rabi'ah?" Maka aku pun menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Iya wahai Rasul. "As'aluka an tashfa'ali ila rabbika fayu'tiqani minan nar." Ya Rasul, aku minta syafaatmu wahai Rasul. Aku minta syafaatmu. Tolong mintakan kepada Allah nanti agar Allah berkenan untuk menyelamatkanku dari api neraka. Aku minta satu saja wahai Rasul. Aku minta bisa selamat dari api neraka. Di dalam riwayat Imam Muslim, Rabi'ah berkata, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Wahai Rasul, aku minta agar bisa bersama denganmu nanti di surga. Subhanallah. Aku minta wahai Rasul satu saja. Aku pengen bersamamu nanti di surgamu wahai Rasul. Mendengar permohonan Rabi'ah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, "Wahai Rabi'ah, siapa yang mengajarimu untuk meminta permintaan seperti itu?" Maka Rabi'ah menjawab, "Wahai Rasul, demi Allah, tidak ada seorang pun yang mengajariku untuk minta permintaan tersebut. Akan tetapi ketika engkau berkata kepadaku, mintalah, niscaya aku akan memberimu. Maka aku pun berpikir, sungguh engkau adalah orang yang memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah. Dan aku berpikir di dalam diriku, aku sadar betul bahwa dunia ini akan sirna, dunia ini akan fana. Dan aku di dunia ini sudah mendapatkan rizki, dan aku anggap rizki yang kudapatkan ini sudah cukup. Maka aku pun putuskan, aku harus meminta sesuatu yang abadi. Aku harus meminta sesuatu yang berharga di negeri keabadian, yaitu akhirat. Maka aku meminta apa yang tadi aku minta wahai Rasul." Mendengar permintaan dan perkataan Rabi'ah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdiam sejenak. Kemudian beliau berkata, "Inni fa'ilun." Wahai Rabi'ah, aku akan penuhi permintaan. Subhanallah. Aku akan penuhi permintaanmu wahai Rabi'ah. Akan tetapi satu syaratnya. Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Aku mohon engkau wahai Rabi'ah, bantulah aku untuk mewujudkan permintaanmu dengan engkau perbanyak sujud kepada Allah, alias perbanyaklah salat. Hadis riwayat Ahmad, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh para muhaqqiq Muslim. Sidang Jumat rahimakumullah. Itulah cita-cita tertinggi seorang muslim. Cita-cita tertinggi seorang muslim adalah bagaimana dia diselamatkan dari panasnya api neraka dan bisa menikmati indahnya surga yang luasnya seluas langit dan bumi, menemani sang kekasih di surga Firdaus. Itulah seharusnya cita-cita yang kita tanamkan di dalam jiwa kita
Dan itulah seharusnya cita-cita yang kita ajarkan kepada putra dan putri kita tercinta. Bukan hanya bercita-cita untuk membuat perut ini kenyang. Dunia ini adalah tempat untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk membeli surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kumpulkanlah bekal sebanyak-banyaknya. Sesungguhnya bekal yang terbaik adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Kaum muslimin yang berbahagia, surga adalah cita-cita yang tinggi, bahkan teramat tinggi. Dan setiap cita-cita yang tinggi pasti membutuhkan perjuangan maksimal dan pengorbanan total. Tidak ada cita-cita mulia yang didapatkan dengan santai berpangku tangan